أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر حبيبنا شرف رضيت عنك معصوم مقام محمد عليه وعلى إنك لا تخلق محمد. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada siang hari ini kita masih merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak dan besarnya nikmat yang Allah berikan, sehingga kalau kita menghitungnya maka kita tidak akan sanggup menghitung nikmat yang begitu banyak dan besar yang Allah berikan kepada kita. Maka bagi kita sebagai hambanya yang telah merasakan dan mendapatkan nikmat yang begitu banyak dan besarnya, tidak lain dan tidak bukan kecuali wajib bagi kita untuk bersyukur kepadanya dengan melaksanakan segala kewajiban yang diperintahkan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat salah satunya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Fakir berwasiat khususnya kepada diri Al-Fakir dan umumnya kepada kita semua, marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa
takwa dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan apa-apa yang Allah telah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita menjalani kehidupan ini, maka harus ada barometer yang menjadi ukuran dalam kehidupan. Ada standar dan ada acuan, serta ada sesuatu hal yang menjadi patokan dan pedoman kita untuk melaksanakan kehidupan ini, agar kita mendapatkan keselamatan baik hidup di alam dunia ini maupun nanti di akhirat kelak, alam yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memiliki para rasul-rasul. Allah Subhanahu wa taala memiliki para nabi-nabi, yang dimana nabi dan rasul ini Allah utus kepada umatnya, yaitu kepada hambanya, yang hamba tadi menjadi umat para nabi-nabi tersebut, untuk menyampaikan ketauhidan, keimanan kepada Allah, serta untuk melaksanakan ibadah sesuai syariat daripada zaman dari nabi satu dengan nabi yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan beruntunglah kita menjadi umat yang terakhir, umat akhir zaman, yang tentunya ketika kita menjadi umat akhir zaman, maka kita mendapatkan nabi akhir zaman, nabi penutup dari seluruh nabi, dan kebetulan Allah mengangkat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menetapkan beliau menjadi pemimpin anbiya wal mursalin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok makhluk manusia yang begitu luar biasa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kelebihan daripada nabi-nabi yang lainnya. Dari sisi jasadnya atau bentuk tubuhnya, tidak ada yang lebih tampan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi ibadahnya, tidak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah bukan hanya dikenal dengan itu, tapi yang membuat beliau paling diagungkan dan dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai Allah firmankan dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad itu memiliki budi pekerti yang agung, akhlak yang mulia. Itulah yang menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada nabi-nabi yang lainnya. Kalau nabi-nabi terdahulu ketika umatnya membangkang, mencaci makinya, ada beberapa nabi yang dia memohon kepada Allah agar umatnya dihancurkan sehingga azab Allah turun. Namun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mau menghancurkan umatnya dengan berdoa kepada Allah, bahkan ketika malaikat menawarkan kepada beliau, wahai Rasulullah, begitu luar biasa tekanan, intimidasi, ancaman dari orang-orang kafir. Kalau kau menghendaki, maka Allah pasti akan bisa menghancurkan orang-orang kafir tersebut. Namun apa jawaban baginda Rasulullah? Jangan, mereka bukan taat, bukan tidak mau beriman kepada Allah, sesungguhnya mereka belum mengetahui tentang kebenaran tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah akhlak yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Ahzab ayat 21. Maka kita bisa menjadikan dan patut menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Allah yang jelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam ayat tersebut ada lam taukid dan qad yang masuk pada fi'il madi. Ketika qad masuk pada fi'il madi punya dua faidah. Faidah yang pertama ditakrib, yang kedua ditahqiq. Artinya dalam ayat ini qad yang masuk pada lafaz kana yang merupakan fi'il madi mempunyai faidah litahqiq, yaitu menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga kalau boleh diartikan, laqad kana lakum, sungguh benar-benar telah ada dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah. Ayyarju rahmatullah, artinya mengharap rahmat dari Allah, wal yawmal akhir, dan percaya akan datangnya hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka banyak menyebut-nyebut nama Allah. Aksiru zikrallah fil khawfi wasyiddati warraha, artinya mereka menyebut Allah, mengingat Allah fil khawf,
khauf, dalam keadaan takut mereka berlindung kepada Allah. Wasyiddati, dalam keadaan sulit pun mereka selalu memohon pertolongan kepada Allah. Warraha, dan dalam keadaan kelapangan mendapatkan kemudahan dari Allah, mereka tetap memohon kepada Allah agar Allah tetap membuat orang tadi tidak lupa diri atas segala kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kemuliaan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanya saja aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dengan redaksi yang lain, matan yang lain, baginda Rasul mengatakan innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Baginda Rasul mengatakan sesungguhnya hanya saja aku diutus oleh Allah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kalau kita mengaku ingin diakui menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita harus mengedepankan akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak yang mulia tadi baginda Rasulullah menerapkan dalam kehidupannya, sehingga banyak orang-orang kafir, orang-orang yang bergelimang dosa dan maksiat, mereka taubat, mereka masuk ajaran agama Islam disebabkan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Namun perlu kita ketahui, berakhlak mulia terbagi menjadi dua. Al-khaslatani, akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak kepada Allah, yang kedua berakhlak mulia kepada sesama makhluknya. Bagaimana berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini yang menjadi paling utama dalam kehidupan kita. Artinya kita melaksanakan setiap hukum yang Allah perintahkan, atau dalam beribadah mengikuti ajaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika melaksanakan ibadah tidak meninggalkan nilai-nilai tasawuf. Artinya apa? Ketika kita beribadah berhadapan dengan Allah, orang-orang yang melaksanakan sholat hakikatnya dia sedang berkalam dengan Allah. Maka ketika beribadah kepada Allah, hendaklah dia menghadirkan hatinya dengan memakai pakaian yang terindah, karena kita menghadap zat yang maha mulia, yang maha indah. Dengan kerendahan hati kita semata-mata mengharap rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam nilai ibadah kita tidak ada terselip harapan apapun kecuali mengharapkan ridha dari Allah. Di mana ajaran tasawuf mengajarkan kepada kita adab dalam melaksanakan wudu, adab dalam melaksanakan salat, adab dalam berzikir kepada Allah, adab dalam melaksanakan qiyamul lail. Inilah adab-adab dan akhlak kita berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk menerima takdir yang Allah tetapkan. Ketika mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan ekspektasi keinginan kita, maka hendaklah kita bersabar, karena hakikatnya semua adalah kehendak dari Allah. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang indah, anugerah dari Allah, tidak menyebabkan kita lupa diri, terus kita bersyukur kepada Allah dan menambah ketaatan kita kepada Allah. Itulah yang merupakan akhlak kepada Allah. Lalu bagaimana akhlak kepada sesama manusia? Akhlak kepada manusia atau sama makhluk yang Allah begitu luar biasa, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mampu menahan amarahnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat memaafkan daripada kesalahan-kesalahan sahabat atau musuh-musuhnya. Bahkan pernah satu hari baginda Rasulullah ketika saat itu ingin dipenggal lehernya oleh salah satu orang kafir. Ketika ditanya, wahai Muhammad, siapa akan menolong dalam keadaan seperti ini? Beliau menjawab, Allah. Ketika pedang Daksur jatuh, baginda Rasul mengambil pedang tersebut, seraya menempelkan pedang di leher Daksur, sambil bertanya, siapa yang akan menolong engkau pada saat ini?
Taksur tidak mengucapkan satu kalimat pun. Dia hanya mengatakan, tidak ada yang mampu menolong aku kecuali kasih sayang darimu dan maaf darimu. Baginda Rasul tidak jadi memenggal leher si Taksur yang kafir tersebut, meninggalkannya begitu saja. Karena dalam kondisi lemah, akhirnya Taksur masuk agama Islam dengan sebab kemuliaan dari baginda Rasulullah SAW. Maka Allah jelaskan dalam surat Ali Imran 134, wal kadhim minal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satu orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya, wal kadhim minal ghaidha, yang bisa menahan amarahnya. Inna ciri-ciri orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Wal 'afina 'anil nas, juga orang tadi mau memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya mengaku berakhlakul karimah, mengaku umatnya Rasul, maka banyak-banyaklah kita memberikan maaf kepada orang lain dan berusaha semaksimal mungkin untuk menahan amarah kita. Bahkan dalam hadis yang lainnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la as'il asajih Abdul Qais. Beliau pernah berbicara kepada Asad bin Qais, di mana baginda Rasul mengatakan, inna fika khaslataini yuhibbuhumullah. Beliau baginda Rasul mengatakan, sesungguhnya terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah yang ada dalam dirimu. Yang pertama al-hilmu, yang kedua wal-anatu. Yang pertama al-hilmu. Apa itu hilmu? Memiliki sifat sopan santun, memiliki adab baik kepada yang tua, kepada orang-orang alim, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang memang perlu mendapatkan nasihat, maka hendaklah orang tadi melakukannya dengan santun, bukan dengan cara-cara yang kasar. Wal anatu, dan juga sifat sabar. Inilah dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan didapatkan bagi orang-orang yang memiliki akhlakul karimah? Dari Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau aku pernah mendengar Rasulullah pernah berkata, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqi darajatal shaimi al-qaimi. Baginda Rasul mengatakan, sesungguhnya orang mukmin yang memiliki budi pekerti yang baik dapat mengejar atau mencapai derajat orang-orang yang selalu berpuasa setiap harinya dan melaksanakan sholat malam di tiap malamnya. Bahkan yang terakhir, orang-orang yang memiliki akhlakul karimah nanti menjadi orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah SAW di hari kiamat. An Jabir anna Rasulullah SAW, dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanikum akhlaqo. Hadis diriwayatkan Imam Tirmizi. Baginda Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan pada bulan Sya'ban ini, di mana bulan ini diturunkannya perintah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang Allah turunkan wahyunya kepada beliau di bulan Sya'ban ini, jadikanlah bulan Sya'ban ini bulan untuk banyak kita membaca selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang kedua, hendaklah kita berakhlaklah dengan akhlakul karimah sebagaimana yang telah dicontohkan baginda Rasulullah SAW, baik berakhlak kita kepada Allah ataupun berakhlak kepada sesama makhluknya. Dan dengan sebab kita memiliki akhlakul karimah, insya Allah kita mencapai derajat yang tinggi seperti orang-orang yang melaksanakan puasa, orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail, dan kita nanti akan duduk bersama Rasulullah SAW di hari kiamat dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah yang singkat ini Al-Fakir mengajak kita semua, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita agar mengikuti akhlak yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu samiul 'alim. Aqulu qawli astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'atihil jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma radhi 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qada bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sittatil mutammimin al-kiram wa an sa'id nabiyika ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atayat. Allah fa'al wala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihana wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada khassah wa an sa'iril muslimin ajma'in amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah yazkurkum washkuru lahu wa sallim ba'diyatukum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.